Om Swastiastu. Baik teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam channel Taksu Poleng. Nah, kali ini Bro Jero melanjutkan tentang meditasi kemarin. Kita sudah membahas tentang meditasi secara umum. Yang kedua kita sudah membahas tentang meditasi yang untuk pengobatan. Nah, kali ini kita akan melanjutkan teman-teman untuk meditasi penarikan rezeki. Nah, bagi teman-teman yang mungkin yang belum sempat menonton video kami tentang pembahasan tentang meditasi secara umum dan pengobatan, mungkin bisa langsung aja cari di channel Taksu Poleng ya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang meditasi penarikan rezeki ini. Mungkin langsung saja kita tanyakan kepada Beli Jero ya. Nah, Beli Jero, mengenai tentang meditasi penarikan rezeki ini, apa bedanya sekarang lagi dengan meditasi pengobatan dan meditasi yang lain-lainnya? Jadi gini Beli, bahwa proses meditasi rezeki adalah lebih banyak ke tujuannya Beli ya. Tujuannya juga istilahnya sarana yang digunakan hampir juga sama. Kemudian lebih banyak istilahnya pengolahan napas dan doa. Jadi kenapa saya katakan di sini adalah meditasi penarikan rezeki? Karena rezeki itu atau uang itu adalah menurut saya itu adalah energi Beli. Jadi dalam konsep istilahnya spiritual, apapun di dunia ini itu adalah energi, baik itu tumbuhan, batu, uang sekalipun itu adalah memiliki energi. Jadi proses ini kita adalah menarik rezeki, menarik energi yang ada di dalam setiap uang. Itu secara umum yang bahas seperti katakan tadi, uang itu adalah energi. Jadi yang pertama, apa yang harus kita lakukan untuk istilahnya melakukan meditasi penarikan rezeki? Tahap yang pertama adalah seperti video sebelumnya, cara bermeditasi secara umum itu hampir sama Beli. Kita memposisikan diri serileks mungkin Beli ya. Secara duduk ya ini tanpa media yang pertama. Tanpa media bagaimana kita istilahnya setelah kita posisi duduk ini, tidak tidur, kita posisi duduk. Kemudian kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita, bagaimana itu ada doanya istilahnya kalau bahasa Bali mel-melan atau bisa dikatakan adalah sesontengan, ada ucapan yang harus kita ucapkan seperti itu. Yang pertama adalah kita posisikan diri kita sebagai magnet rezeki. Kemudian kenapa saya katakan posisikan diri kita sebagai magnet rezeki, yang nantinya akan bisa menarik rezeki dalam konsep itu, baik itu uang dan jalan rezeki yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian kita berdoa kepada Tuhan seperti itu Beli. Kita berdoa kepada Tuhan untuk membukakan taksu yang ada dalam diri. Taksu itu adalah secara umum, taksu itu bisa dikatakan aura. Ya, bisa dikatakan aura. Bagaimana kita membuka aura dalam diri kita. Kita berdoa. Yang pertama adalah kita tarik nafas. Jadi konsep ini kita narik napas tidak lagi melalui hidung kiri, hidung kanan, tapi secara umum kita nariknya lewat hidung memang. Kemudian tetapi yang membedakan adalah pikiran. Itu membayangkan ke aura. Yang pertama dari sini. Saat kita diam, kita posisi tenang, tangan itu bebas. Tangannya seperti apa itu kita, baik itu mudra atau kita lepas dengan biasa, itu terserah. Kita tarik, kita bayangkan ada energi masuk dari kening ini ya. Kening. Kalau Balinya selingin lelate, itu mata ketiga lah. Kita tarik energi ini, kita rasakan energi ini. Kemudian energi ini akan masuk dalam konsep kita disebut dengan jantung Beli. Jantung. Karena kenapa jantung ini adalah disebut dengan, jantung ini akan mampu mengaliri darah seluruh tubuh. Nah, di saat kita sudah menarik napas dari kening, kita bayangkan ada udara masuk, kemudian udara ini kita simpan di jantung Beli. Nah, di saat di jantung inilah, di saat udara sudah disimpan ini, kita mengucapkan yang namanya doa. Oh, pas. Berarti sebelum melakukan meditasi kita doa. Kita doa dulu yang pertama. Energi kita doa lagi. Yang pertama doanya adalah kalau bahasa Balinya pengaksama atau pembukaan. Yang pertama kita berdoa, mungkin yang agama lain ada istilahnya, mungkin doanya seperti apa. Kita di Bali Tatu Gayatri. Dan terserah lah itu apa, itu mau Trisandi, terserah. Setelah istilahnya kita berdoa, kita minta izin kepada Tuhan, kemudian sebagai penguasa alam semesta, kita akan menarik energi rezeki supaya nantinya kita tidak menarik istilahnya energi yang tidak baik, baik itu makhluk asal tidak tertarik. Jadi kita menarik energi rezeki, kemudian setelah itu baru kita mulai menarik. Kita bayangkan ada udara yang masuk dari kening, kemudian kita simpan di jantung. Di saat disimpan di jantung baru kita mengucapkan doa. Doa dalam artian apa keinginan kita. Konsep
Tuhan, saya akan memposisikan diri kita sebagai magnet rezeki. Yang nantinya apa yang saya kerjakan akan menimbulkan yang namanya rezeki, atau bahasa Balinya mesari lah. Di aura gini ya. Aura. Nah, kemudian setelah itu, setelah udah kita simpan di jantung, kita bayangkan lagi. Apa namanya? Udara ini kita keluar, mengalir, kemudian kita keluarkan udara ini lewat mulut. Kita bayangkan dari mulut itu keluar yang namanya udara, kemudian dari telapak tangan keluar udara, dan kemudian dari mata keluar udara. Kenapa? Karena kita berbicara masalah bisnis, masalah rezeki itu tidak bisa lepas kita daripada mulut, tidak lepas daripada mata. Kenapa? Karena kita di saat kita bekerja di dalam konsep bisnis, peran utama adalah bibir. Bagaimana kita mampu istilahnya meyakinkan orang untuk membeli produk, mungkin bagi orang-orang istilahnya yang bergerak di dunia bisnis dalam konsep properti dan lain sebagainya. Kemudian di saat kita berdagang, selain kita menggunakan bibir, kita juga menggunakan tangan. Baik itu sebagai tokoh pengrajin, mungkin ada pelukis. Jadi kita berdoa, setelah itu kita alirkan energi rezeki itu keluar daripada telapak tangan. Setelah itu di saat kita ngelukis, maka lukisan kita itu akan memiliki aura yang nantinya menarik orang untuk membelinya. Jadi bahasa Balinya metaksu lukisan itu. Karena kenapa? Di saat banyak orang sebagai pelukis yang hebat, istilahnya ada sekolah lukis dan lain sebagainya, tetapi ada taksu yang tidak bisa dibeli. Mungkin beli, membuat dalam konsep lukisan, membuat mungkin lukisan sapi. Saya juga lukisan sapi itu, tapi ada memiliki mungkin bentuknya sama, kita ada memiliki energi yang beda, yang membuat orang tertarik. Sama juga dagang, produk yang sama-sama menjual nasi dengan bahan yang sama, kita menggunakan resep yang sama, tetapi di saat orang makan tuh kok beda rasanya, saudara. Jadi inilah ada energi ini yang akan membedakan itu. Nah, jadi itu kan secara tanpa media, tanpa media. Nah, jadi bisa diartikan energi ini kita memfokuskan ke jantung, benar. Jadi tidak lagi di nabi ya. Tidak lagi. Nah, sekarang untuk dengan medianya gimana nih, Bro? Kalau dengan media itu menggunakan media air, belia. Media air. Jadi kita menggunakan media air, kemudian kita berdoa seperti tadi sama. Kita berdoa, kita yang istilahnya pertama kita berdoa untuk apa kita meditasinya ini. Setelah itu kita tarik napas, kita bayangkan masuk dari kening, simpan di jantung. Setelah itu kita ucapkan doa. Ucapkan doa, Tuhan, saya sudah menaruh air di depan saya. Saya mohon bimbingannya, saya mohon tuntunannya, saya mohon blessing istilahnya, berikan air itu anugerah untuk nantinya mampu membuat tubuh saya itu memancarkan aura yang nantinya bisa mendatangkan rezeki. Nah, setelah itu kita keluarkan, kita bayangkan udara itu keluar daripada mulut kita, dari mata kita, tapi kita fokus terhadap media air yang kita taruh, dan nantinya maka secara tidak langsung mungkin orang spiritual akan melihat dari mata ini kan keluar dia sinar, keluar dia angin seperti itu, yang istilahnya memberikan blessing, memberikan penugrahan bahasa Balinya terhadap air yang kita taruh. Nah, setelah itu dilakukan, mungkin kita lakukan 7 kali, 9 kali, kalau bisa sih ganjil, belia. Ganjil karena kenapa? Salah satunya itu pengurip disebut. Kemudian setelah itu baru airnya itu kita minum. Kita minum airnya, tujuannya apa? Untuk mengembangkan aura yang ada di dalam tubuh ya. Jadi, nah, ini menarik ya, teman-teman. Jadi di sini penarikan rezeki ini bukan secara langsung kita menarik rezekinya hanya beli jual seperti menarik uang ya. Nah, dalam artian bisa diartikan di sini kita menghidupkan taksunya, beli jual taksu aura dalam diri kalau kita di Bali. Nah, mungkin kalau secara umum ini aura magnet kita ya, untuk daya tarik itu dari rezekinya ya. Nah, jadi benar seperti itu, beli bahwa istilahnya meditasi untuk menarik rezeki bukan semata-mata di saat kita buka mata kita melihat kan ada uang di atas altar atau meja itu, enggak itu, tetapi kita mengaktifkan aura. Kenapa? Karena setiap manusia itu memiliki aura-aura tersendiri. Jadi inilah yang perlu kita asah, kita pikirkan. Nah, karena proses magnet seperti ini, beli. Apapun yang kita pikirkan, contoh ini, kita membayangkan kita sakit pinggang, otomatis kita akan mendapatkan sakit pinggang. Kita membayangkan kita
demam, kita otomatis kita akan demam karena sugesti otak itu akan lebih cepat mempengaruhi tubuh kita. Jadi apabila kita membayangkan yang namanya rezeki, membayangkan uang, otomatis otak ini akan mengaliri seluruh tubuh ini untuk menghasilkan yang namanya rezeki. Ini lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi, ini adalah motivasi seperti itu. Jadi teman-teman bisa gunakan tahap per tahap. Kalau pengalaman saya itu ada istilahnya tahap per tahap, tahap pertama maksud saya seperti ini. Mungkin sebelum kita meditasi, kita catat dulu penghasilan untuk bulan ini berapa. Kemudian kita lakukan meditasi continue. Bulan depan setelah kita meditasi selama 1 bulan, kita lihat ada nggak peningkatan rezeki kita. Karena kita harus ada istilahnya target. Mungkin kita udah mendapatkan rezeki nominalnya 1 juta mungkin seperti itu. Jadi kita ada target, Tuhan saya ingin bulan depan saya mendapatkan rezeki sekian dari bisnis saya atau lain sebagainya, kemudian kita meditasi. Tapi ingat, meditasi tanpa dibarengi dengan usaha nonsen, sia-sia. Jadi kita bermeditasi setiap hari, tapi kita nggak keluar-keluar untuk membuka diri, untuk mencari koneksi, untuk mencari pekerjaan, itu nggak mungkin uang akan jatuh. Gitu. Ya, jadi kita meditasi sambil juga kita berusaha, dan ingat, di saat kita berdoa, kita mohon kepada Tuhan, Tuhan jika saya mendapatkan rezeki, saya akan gunakan untuk menolong orang. Ingat itu istilahnya menolong orang. Mungkin kita bisa belajar dari sekarang, pembukuan kita buat presentasi. Mungkin kita di saat kita mendapatkan rezeki 100.000, mungkin kita 20.000 kita atau 20% kita gunakan untuk, kalau bahasa Balinya sebut dengan mendana punya, atau istilahnya sedekah atau donasi dan lain sebagainya. Di saat kita sering melakukan hal-hal seperti itu, maka tidak menutup kemungkinan kita akan mendapatkan timbal balik. Jadi istilahnya kita bukan pamrih seperti enggak, kita istilahnya memacu diri. Bagaimana? Karena saya yakin setiap manusia itu memiliki yang namanya Tuhan. Setiap manusia memiliki yang namanya, kalau bahasa Balinya, widi. Mungkin saya menolong Beli mungkin tidak membalas budi terhadap saya, tetapi Beli punya leluhur, Beli punya Tuhan. Ya nantinya Tuhan itu akan memberikan apa sudah seperti itu Beli. Timbal baliknya. Intinya supaya nantinya kita berdoa, kita membuka rezeki, tapi kangen jika kita punya rezeki banyak, saya akan mencari istri lagi, mungkin saya akan gunakan untuk menjudi, otomatis rezeki kita akan ditutup. Ya. Rezekinya akan seret ya, belajar ya. Akan seret, benar. Ya. Jadi pada intinya kita di sini untuk belajar mensyukuri dulu, benar Beli, mensyukuri. Tanpa kita berusaha juga rezeki itu tidak akan datang secara sendirinya. Kita di sini harus berusaha dan diimbangi dengan doa dan begitu juga meditasi juga ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena di saat kita selesai meditasi rezeki, otomatis pikiran kita akan tenang. Di saat kita sudah mempunyai pikiran tenang, maka kita akan mampu melihat peluang-peluang yang ada. Saat kita sudah ada masalah kita terlilit utang ini, otomatis kita ada masalah, jangankan kita mencari peluang, mungkin kita akan mengambil jalan yang tidak baik. Entah itu mungkin kita akan istilah Balinya meminta nomor buntut, mungkin nomor togel seperti itu. Jadi itu takutnya nantinya. Baik teman-teman, mungkin dari pembahasan Bejero tadi itu sangat menarik sekali. Nah, mudah-mudahan nanti bagi teman-teman yang ingin mencoba meditasi penarikan rezeki ini, mungkin secara bertahap juga Bejero ya. Di sini kita menyarankan juga jangan tergesa-gesa juga, jangan gimana Bejero ya. Jangan terlalu ambisius ya. Kita di sini bertahap, meditasinya secara berdasar, ingat doa dan imbangi dengan bekerja juga. Ya, jadi gini Beli, saya lupa tadi bahwa di saat kita meditasi rezeki, kita sudah menaruh air itu bisa diminum yang pertama, kemudian kita bisa sisihkan, kita gunakan untuk di tempat usaha kita itu boleh. Istilahnya kita berdoa. Bagaimana, kenapa saya sarankan juga menaruh di atau memperciki atau menaburi di usaha kita, karena di dalam air itu sudah ada energi kita. Kenapa? Karena Tuhan memberikan energi masuk terhadap kita, kemudian kita mengeluarkan di dalam media air, dan kita taruh di tempat usaha kita. Jadi apabila tempat usaha kita dengan tubuh kita sudah memiliki energi yang sama, sinkron, ini akan memunculkan aura yang sangat besar, dan nantinya membuat orang itu tertarik untuk berkunjung ke tempat usaha kita. Ingat, ini bukan pesugihan.
Jadi ini hanyalah proses pembukaan rezeki. Kalau pesugihan itu ada sarana, ada perjanjian, atau bahasa kerennya ada tumbal lah yang nantinya kita atur. Ini tidak, ini murni adalah kita memanfaat istilahnya apa, menggunakan kekuatan Tuhan, menggunakan kekuatan alam untuk, dan menggunakan kekuatan diri sendiri untuk membuka itu. Mungkin itu aja beli. Baik teman-teman, mungkin itu saja sih yang tadi kapan dari belajar tadi mengenai tentang meditasi ini. Sekali lagi saya tegaskan, mungkin buat teman-teman mungkin yang mau mencoba untuk meditasi ini diharapkan bersabar dan tekun juga bekerja. Jangan baru meditasi kita diam di rumah, itu nonsen, energi tidak akan uang tidak akan datang, rezeki tidak akan datang. Baik teman-teman, mungkin itu saja sih yang bisa kami jelaskan pada kali ini tentang meditasi penarikan rezeki. Nah, lain kesempatan kita akan bahas tentang meditasi kan jodoh ya, Bijuru ya. Mungkin ada jodoh, ada pembukaan cakra, tergantung request yang paling banyak lah. Ya. Nanti kita tampung. Nah, mungkin itulah teman-teman, mungkin nanti komen di channel. Mungkin pertanyaan yang banyak nanti itu akan kami jelaskan, bahas ya. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang kami jelaskan. Ingat, like, share, dan subscribe channel kami, channel Taksu Poleng, agar kami terus bisa berkarya. Mungkin ada kata-kata mutiara, Bro? Jadi jika kita menggunakan 10 tangan untuk mencari rezeki, maka gunakan 100 tangan untuk berbagi. Ya, mungkin akhir kata kita tutup dengan Parmesan. Om Santi 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 Om.